Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita hari ini dengan satu topik berbicara tentang Allah memakai Maria. Dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Tapi kita akan membaca hanya ayat 38 saja. Nah, nanti akan kita melihat selainnya itu di dalam pembahasan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara, kita hari ini mau belajar tentang Tuhan memakai Maria. Tetapi yang pertama kita melihat siapa Maria ini. Saudara, kita semua tahu bahwa Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Perawan itu dalam istilah Yunani itu berarti wanita muda yang belum kawin. Atau secara khusus disebut kepada gadis perawan. Maria adalah orang yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, itu jelas dikatakan bahwa Maria adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan atau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Maria itu adalah orang yang diberkati atau diberikan rahmat oleh Allah. Ini berarti saudara bahwa Allah mengasihi Maria yang juga akan menyeratkan bahwa Allah mau berbuat baik kepada Maria dengan memakai rahim Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, yang artinya dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Juga dikatakan seorang anak laki-laki yang agung, yang disebut anak Allah yang maha tinggi, yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya, dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Serta Yesus juga disebut yang akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, mengapa Allah mau berbuat baik atau mau memakai Maria untuk menjadi alatnya dalam melaksanakan rencana Allah, rencana keselamatan bagi dunia ini yang akan dikerjakan oleh Allah, dan Allah mau memakai Maria. Kenapa? Padahal Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat situasi pada saat itu, ketika melihat bahwa dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada siapapun, termasuk melalui para nabi dan sebagainya, melalui penglihatan, tidak ada. Tetapi tiba-tiba kita melihat di sini tentang kelahiran Yesus, itu Allah memanggil atau memakai Maria melalui malaikat Gabriel, ya, diutus untuk menjumpai Maria. Jadi satu hal yang kita mau lihat di sini, kita mau belajar bahwa mengapa Allah mau memakai Maria menjadi alatnya. Ada 4 M yang kita akan belajar pada hari ini, saudara. Yang pertama, Tuhan memakai Maria karena Maria menjaga kekudusan hidupnya, atau Maria menjaga kesucian hidupnya. Dua kali di dalam teks yang kita sudah baca ini diungkapkan tentang atau istilah perawan. Itu menunjukkan kesucian atau kekudusan hidup Maria, saudara. Ya. Kita melihat bahwa kondisi kerohanian pada saat itu, kondisi politik, sosial, itu sangat terpuruk pada saat itu karena bangsa Israel itu dijajah oleh Roma. Ya. Dan para imam juga tidak menjalankan fungsi pelayanan mereka dengan benar. Jadi bisa kita lihat dari sini bahwa kerohanian orang-orang Israel pada saat itu pastilah juga dalam keadaan yang terpuruk. Tetapi
Ketika kita memikirkan kondisi kerohanian mereka, kita melihat ada hal yang luar biasa ketika Tuhan menjumpai Maria. Ya saudara, jika kita membawa kepada penerapan hidup kita sehari-hari, ada banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak mampu mempertahankan kekudusan atau kesucian hidupnya di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Sehingga kita mau belajar dari Maria bahwa sekalipun dunia ini semakin tidak menentu, semakin rusak moralnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus, kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita dan juga atau kesucian hidup kita. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita tidak bisa seperti bunglon kemana kita melangkah, kita mengikuti itu, gitu, mengikuti warna itu. Gitu ya. Sehingga Paulus pernah ingatkan di dalam Roma 12 ayat yang kedua dengan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara, yang menjaga kekudusan hidupnya, kesucian hidupnya, maka Tuhan akan memakai dia. Dan tidak ada cara lain bagi kita menjaga kekudusan hidup kita selain menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan ini menjadi salah satu jawaban bagi kita untuk kita mampu tetap hidup dalam kekudusan. Untuk tetap menjaga kesucian hidup kita, kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dimiliki oleh Maria yang pertama. Sehingga Tuhan mau memakai dia. Kita pun kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka belajarlah seperti Maria dalam menjaga kekudusan atau kesucian hidupnya. Nah yang kedua, saudara, Tuhan memakai Maria itu karena Maria ini memiliki hati seorang hamba. Nah, kita baca tadi jelas di situ dikatakan bahwa ketika dia berkata, jadi aku ini adalah seorang hamba, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ya. Hamba itu artinya doulos, ya. Budak, pelayan, ya. Atau seseorang yang mengabdikan diri atau menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya. Karena biasanya budak itu sudah dibeli dan ditebus. Ya. Jadi berhati hamba itu artinya, saudara, taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena esensi seorang hamba itu adalah pelayan, orang yang sepenuhnya tunduk atau taat pada perintah tuannya. Ya, jadi kata hamba dan ketaatan ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita mengaku adalah kita hamba Tuhan, maka kita harus wujudkan itu melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu hamba yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hamba yang mau taat tanpa syarat. Ya. Kita melihat di sini keyakinan Maria berkata ya kepada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya sederhana. Karena apa? Karena Maria sadar ia adalah seorang hamba. Ya. Dan Tuhan itu adalah tuannya. Dan ini merupakan ketaatan yang sejati, saudara. Dan kita sadar bahwa kita semua ini adalah hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu adalah kita sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus di kayu salib. Sehingga kita sepenuhnya adalah miliknya Kristus, miliknya Tuhan Yesus. Sehingga kita adalah hambanya, tanpa terkecuali orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara, mari kita belajar seperti Maria, yang sederhana mengatakan ya untuk panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apapun tugas yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita taati, kita tunduk kepadanya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang seringkali melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Berusaha menghindar. Bahkan kita menyertai dengan berbagai dalih alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Atau disebut juga itu adalah ketaatan yang bersyarat.
Ada orang yang mengatakan, aku mau taat asalkan Tuhan menjawab doa-doaku. Aku mau taat asalkan Tuhan meluputkan aku dari persoalanku, dari masalahku. Aku mau taat asalkan Tuhan menyembuhkan sakit penyakitku, dan sebagainya. Ini adalah ketaatan yang bersyarat, saudara. Tetapi kita sebagai seorang hamba, ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba, kita memiliki hati seorang hamba itu, maka kita tidak akan pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengajukan ketaatan yang bersyarat kepada Tuhan. Jadi ketaatan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hamba yang mau taat tanpa syarat. Ya. Dan Maria mengerjakan itu yang menjadi teladan dalam teks ini bagi kita. Ketika dia mendengar pesan malaikat dari Gabriel, sekalipun dia terkejut ya atau bingung, bahkan mungkin takut, tidak memahami apa yang disampaikan seluruhnya oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Tetapi Maria tidak harus mengerti semua. Yang penting dia harus percaya dan tunduk kepada Tuhan. Karena dengan sendirinya nanti saudara, ketika dia sudah tunduk kepada kehendak Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya itu. Pada waktunya Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita dan bagi setiap orang yang mau dipakainya. Karena itu kita tidak perlu bertanya, mengapa saya harus menderita? Mengapa saya begini, begitu, dan sebagainya. Apapun yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap percaya dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan berotoritas dalam setiap hidup kita. Jika Tuhan bisa melakukan sesuatu hal yang besar bagi orang lain, bahkan Elizabeth ya, yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, maka itu bisa menguatkan iman kita juga. Karena ketika Allah bisa melakukan hal besar bagi seseorang, dia tentu juga bisa melakukannya bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terpenting, yang perlu kita ingat, saudara, adalah tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan, seperti seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, yang ketiga, ya, Tuhan memakai Maria karena Maria mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya. Ya. Saudara, di sini kita melihat pertanyaan yang wajar yang disampaikan oleh Maria sebagai respon daripada panggilan Tuhan bagi dia melalui malaikat Gabriel, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Bersuami di sini secara harafiah belum mengenal laki-laki, belum pernah bersetubuh atau dijamah oleh laki-laki. Ya. Dalam bahasa Indonesia hari-hari menerjemahkan ini, saya kan masih perawan ya, saya masih perawan. Dan secara logika ini hal yang mungkin untuk dipertanyakan. Dan ini bukan satu perkara yang mudah bagi Maria. Karena pada saat itu pun ketika dia mengatakan ya, maka dia akan mengalami yang namanya perguncingan dari banyak orang. Dia akan dipandang rendah. Bahkan dia juga akan mengalami kesalahpahaman kepada Yusuf. Dan itu kita bisa melihat dalam Matius 1, 18-19. Di mana Yusuf di situ mau diam-diam menceraikan dia karena tahu Maria mengandung. Tetapi Tuhan mengingatkan Yusuf ya bahwa Maria itu mengandung daripada Roh Kudus dan dia sedang mengemban rancangan Tuhan bagi dunia ini. Bahkan yang paling resiko, yang paling berat itu adalah kemungkinan dia akan dihukum mati berdasarkan hukum perjanjian lama, hukum raja, karena dianggap berzina. Tetapi sekalipun demikian saudara, Maria tetap tunduk dan tidak membantah. Dia tetap mau memberi diri dipakai oleh Tuhan, sekalipun resikonya adalah nyawanya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena Maria mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Maria lebih mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya. Dan ini merupakan iman yang hebat.
dan kasih yang luar biasa kepada Tuhan, saudara. Karena itu, mari kita belajar dari Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya. Ini menunjukkan keseriusan. Sekalipun banyak risiko atau mungkin ada hal memang yang harus kita korbankan, kalau kita mau mengasihi Tuhan atau mengasihi siapapun kita ya, yang namanya kasih itu butuh pengorbanan. Pasti ada sesuatu risiko yang akan kita terima. Tetapi percayalah, ketika kita tunduk kepada kehendak Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan bagi kita. Jadi, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia kepada Allah, yang mau dipakai oleh Allah, akan memilih taat, sekalipun harus menanggung risiko yang mengerikan. Orang yang setia kepada Allah, yang mau dipakai oleh Allah, akan memilih taat walaupun harus menanggung risiko yang mengerikan. Yang terakhir, saudara. Yang keempat itu, Tuhan memakai Maria karena Maria itu menyimpan dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa baca nanti dalam Lukas 2 ayat 19. Di situ dikatakan ketika para malaikat itu datang menyembah Yesus dan berbicara apa yang diungkapkan malaikat kepada para gembala itu, para gembala-gembala itu menceritakan kepada Maria, maka dia katakan dia merenungkan, menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Segala perkara itu berbicara tentang apa yang Maria alami, apa yang Maria lihat dan dia dengar tentang firman Tuhan. Mulai dari malaikat Gabriel sampai kepada para gembala, Maria menyimpan dan merenungkan semua itu dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Ya. Menyimpan di sini bukan hanya sekedar meletakkan begitu saja lalu melupakan, tetapi menyimpan di sini artinya memelihara, menjaga sungguh-sungguh. Dan istilah merenungkan pun di sini artinya itu merenungkan dengan terus-menerus, berkonsentrasi, memikirkan secara mendalam segala peristiwa yang dia alami, yang dia lihat, bahkan dia dengar, sehingga timbul rasa syukur kepada Tuhan dalam dirinya. Ya. Karena itu setiap kebenaran yang kita sudah dengar, kita sudah alami, kita lihat, saudara, jangan kita lupakan. Mari kita menyimpan itu di dalam hati kita. Mari kita merenungkan itu di dalam hati kita. Mari kita ingat, kita pikirkan, kita hayati, kita lakukan, kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka itulah yang akan membuat kita pasti dipakai oleh Allah. Nah itu saudara, mari kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dengan kita mau menyimpan dan merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh setiap hari dalam kehidupan kita. Hanya yang menjadi pertanyaan, apa yang paling banyak kita simpan dan kita renungkan dalam kehidupan kita di momen Natal ini? Apakah masih peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kita kecewa? Atau apakah yang masih kita simpan ada kebencian, dendam, akar pahit, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya kepada orang lain? Atau masalah-masalah yang kita alami saat ini, apakah itu lebih banyak menguasai, tersimpan di hati kita dan kita renungkan tiap-tiap hari? Karena itu saudara, daripada kita menyimpan perkara-perkara yang tidak berguna itu, marilah kita menyimpan firman Tuhan dalam perbendaharaan hati kita. Jika kita adalah orang yang setia menyimpan dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari, maka pasti Tuhan akan memakai kita seperti Maria. Yang menjadi penerapan bagi kita, saudara. Natal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan ulang pengakuan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Memahami hal tersebut, setiap orang yang mengaku hamba Tuhan perlu mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya dan sedia menaati pimpinan Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Itulah hidup seorang hamba Tuhan. Ada perpalingan dari tidak peduli rancangan Allah menjadi merendahkan diri, meminta pengertian agar memahami. Ketaatan Maria ini bukan tanpa kesulitan. Ujian pertama datang dari tunangannya Yusuf yang hendak menceraikan dia dengan diam-diam.
Tetapi Tuhan mengingatkan Yusuf bahwa Maria itu sedang mengemban tugas dari Allah. Dari sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan membela Maria yang taat kepada kehendaknya. Dan penyertaan Allah mendampingi setiap orang yang melakukan kehendaknya. Karena itu, saudara, tetaplah jaga kekudusan hidup, miliki hati seorang hamba. Mari kita mengasihi Tuhan di atas segalanya, bahkan di atas segala nyawa kita. Dan menyimpan, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Kita hidupi, kita hayati. Kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Maka percaya, Tuhan akan memakai kita dalam hidup kita. Dalam setiap hal, profesi hidup, dan apapun hidup kita. Akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Demikian firman Tuhan, renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.